Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA. Nah teman-teman, materinya adalah rangkaian listrik. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, mari kita siapkan buku tematik tema ketiga dan alat tulisnya. Oke teman-teman, Bunda berharap teman-teman sudah siap dengan buku tematik tema ketiganya ya. Kali ini kita akan melanjutkan rangkaian listrik atau materi rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik campuran teman-teman. Oke, teman-teman semuanya bisa membuka di halaman 120. Baik teman-teman, di halaman 120 ini adalah mengenai materi rangkaian listrik campuran. Apa sih rangkaian listrik campuran itu teman-teman? Di sini ada penjelasannya teman-teman. Mari kita perhatikan bersama-sama. Rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan paralel teman-teman. Oke, di sini bisa dilihat ya. Di sini ada contoh rangkaian listrik campuran beserta penjelasannya. Nah, di sini ada gambar A ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada satu saklar ya, S. Kemudian ada ada 3 lampu ya teman-teman. Ada lampu 1, lampu 2 dan lampu 3 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu teman-teman gambar selanjutnya. Terdapat 2 saklar. Nah, ini saklarnya masih dalam keadaan terbuka ya teman-teman ya. Saklar 1, saklar 2 ini. Kemudian sama teman-teman ada 3 lampu juga ya. Lampu 1, 2, dan 3. Dan ditambah ada 2 baterai ya teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman, gambar yang terakhir yaitu yang C. Ada 3 baterai, kemudian lampunya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian saklarnya ada saklar 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman, kita selanjutnya akan membahas bagaimana sih cara kerja rangkaian listrik campuran A, B, dan C. Oke, teman-teman, mohon disimak dengan baik ya. Oke, baik teman-teman. Kita langsung saja ya. Pada gambar pertama, teman-teman dapat disimak. Tadi Bunda sudah membahas ya. Di sini ada 3 lampu, teman-teman. Ini Bunda akan memberikan tanda, kebetulan di sini belum ada ya, L1. Oke, L1, L2, dan L3. Dan di sini ada 2 baterai, 1 dan baterai 2. Kemudian ada saklarnya hanya 1. Dan ini masih dalam keadaan terbuka ya teman-teman ya. Kita perhatikan di halaman 120, di situ ada juga teman-teman penjelasannya. Jika posisi saklar tertutup, nah ini on ya, berarti dia dalam keadaan on. Ini masih dalam keadaan terbuka ya teman-teman. Bunda Nina akan menyambungkan saja karena dia keadaannya on. Ini akan mempermudah teman-teman. Maka L3 akan menyala lebih terang. Nah ini nih L3 akan menyala lebih terang. Kenapa? Karena dia lebih dekat jaraknya dengan baterai. Sedangkan L1 dan L2 ini ya, dia ini berbagi teman-teman ya, berbagi. Jadi L1 dan L2 dia sama terang. Tetapi yang lebih terang itu adalah L3. Oke, baik, bisa dipahami ya sampai situ. Dan penjelasan yang kedua adalah jika posisi saklar dalam keadaan terbuka, nah ini terbuka ya, bukan tertutup ya, maka semua lampu akan padam teman-teman. Oke, karena dia saklarnya hanya 1. Ya, di sini Bunda hapus. Nah, ini dia terbuka ya teman-teman. Nah, otomatis tidak ada nih aliran positif atau negatif. Nah, ini nih kutub positif,
Ini kutub negatif. Nah, misalnya kutub positif ini mau mengaliri aliran listrik, otomatis terputus ya teman-teman, karena ini tidak tersambung. Dia terbuka. Nah, jadi L1, L2, dan L3 lampunya padam ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, poin ketiga di situ, jika saklar dalam posisi tertutup ya teman-teman ya. Kemudian L1-nya ini padam teman-teman. Nah, jadi ini dia tertutup tetapi L1-nya padam. Kita silang ya teman-teman untuk mempermudah ya. Nah, L1-nya padam, maka L2 dan L3 tetap menyala teman-teman. Ya, tentu saja L2 sama L3-nya menyala. Jadi ini ya ceritanya nih, kita coba nih teman-teman. Listriknya mengalir, kemudian dia mencari jalan ya tentunya. Nah, karena di sini ada lampu yang padam, akhirnya dia mengalir ke atas, yaitu ke L2. Kemudian jalan lagi, ketemu lampu L3. Kemudian terus mengalir dan bertemu di kutub negatif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, jika saklar dalam posisi tertutup sedangkan L3 padam. Nah, ini ya teman-teman. Saklarnya tertutup, masih tetap, tapi L3-nya padam. Nah, maka si L1 ini dan L2-nya akan ikut padam teman-teman. Karena apa? Karena di sini kan dia jalur kutub negatifnya melalui L3 teman-teman. Otomatis L2 dan L1 ini akan padam ya. Seperti itu penjelasan gambar yang pertama atau gambar A. Baik teman-teman, sekarang kita akan perhatikan gambar B. Nah, di sini ada gambar B, ada berapa coba lampunya teman-teman? Ada 3, betul ya. 1, 2, 3. Lampu 1, 2, dan 3. Kalau saklarnya ada berapa yo? Ada 2. Saklarnya saklar 1 dan saklar 2. Baterainya tentunya ada 2. Nah, ini kita kasih tanda dulu ya teman-teman ya. Positif dan negatif. Baik, nah di sini ada pernyataan ya, ada informasi teman-teman. Di halaman 121 yang paling atas, jika saklar 1 dibuka. Nah, ini nih dibuka ya teman-teman ya, tidak tertutup. Dan S2-nya ditutup. Oke, kita tutup ya teman-teman, kita sambungkan. Ditutup itu berarti disambungkan. Maka semua lampu akan padam. Kenapa coba teman-teman padam? Kenapa lampunya padam? Karena aliran listrik nih pada kutub negatif tidak dapat tersambung teman-teman nih. Di sini kan ada saklar 1. Nah, dia posisinya masih terbuka. Otomatis dari kutub positif tidak akan bisa bertemu ke kutub negatif. Oke? Dan selanjutnya teman-teman, pernyataan yang kedua, jika S1 ditutup, nah ini S1 ditutup, kita sambung ya teman-teman, dan S2-nya dibuka, kita hapus untuk mempermudah. Nah, S2-nya terbuka, maka hanya L1 yang menyala. Sedangkan L2 dan L3 akan padam. Kenapa teman-teman L2 dan L3 padam? Ya, betul banget ya teman-teman. Ini kalau misalnya kita tarik ya aliran listriknya, ceritanya berjalan ya. Nyampe sini ternyata terputus. Dia nggak sambung ya teman-teman, nggak menyambung. Akhirnya dia mencari aliran listrik lain yang tersambung. Nah, kebetulan dia masuk ke L1. Nah, mengaliri L1, kemudian dia lari lagi ke sini dan bertemu kutub positif. Nah, itu akibatnya kalau kutub positif dan negatif bertemu menyebabkan lampunya menyala. Kalau misalnya dia tidak bertemu, lampunya akan padam ya, teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membahas gambar yang C.
Baik teman-teman, sudah siap? Nah, ini gambar yang C, teman-teman mohon disimak dengan baik ya. Karena di sini ada berapa? Coba teman-teman kita hitung bersama-sama, lampunya ada 6 ya. Lampu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan saklarnya yaitu ada saklar 1, 2, 3. Dan baterainya ada 3 ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika S1 ditutup, teman-teman. Oke, nah yuk kita sambung bareng-bareng teman-teman. S1 ditutup nih. Ya, kita sambung. Kemudian S2-nya terbuka, berarti tetap ya. Dan S3-nya tertutup. Nah, S3-nya tertutup. Maka, nah coba teman-teman. Menurut teman-teman lampu mana aja sih yang nyala, teman-teman? Yang bisa dialiri listrik kutub negatif dan positif. Oh iya, kita lupa kita beri tanda kutub positif dan kutub negatif. Nah, ini teman-teman, coba ya kita aliri listrik berjalan. Ya, L1 berhasil menyala ya teman-teman karena dia tersambung. Coba kita lihat ke cabang berikutnya. L2 sampailah ke L3. Oh, ini tidak tersambung. Berarti dia tidak menyala. Kita coret ya, teman-teman. Oke. Kita beri tanda silang. Dan kita lanjutkan ke cabang yang terakhir. Di sini mengalir dan wah, tersambung ternyata saklarnya. Lanjut. Oke. Akhirnya bertemu, teman-teman. Berarti yang menyala itu adalah L1, L4, L5, dan L6. Nah, teman-teman boleh kerjakan halaman 121 ya. Yang paling atas perhatikan gambar C. L1, L4, L5, dan L6 akan menyala. Oke, selanjutnya teman-teman. Jika S1 dibuka, teman-teman. Nah, oke. Kita hapus ya, teman-teman, untuk mempermudah lagi. Lanjut. S1 dibuka. S2 ditutup. S3 dibuka. Nah, berarti yang tersambung cuman S2 doang nih, teman-teman. Maka tentunya lampu yang menyala itu, kita coba ya. Yuk berjalan mencari aliran listrik yang tersambung. Hanya L2 dan L3 aja yang menyala. Nah, di sini boleh ditulis L2 dan L3 akan menyala ya. Menyalanya apa, teman-teman? Menyala lampunya tentunya ya. Oke, yang terakhir teman-teman. Nah, di situ ada pernyataan juga jika L3 padam. Nah, ini ya. L3 padam. L3 padam. Maka hanya L2 yang akan padam, sedangkan lampu lainnya tetap menyala. Jadi maksudnya ini kalau misalnya tersambung semua ya teman-teman ya, pernyataan nomor 3 itu. Nah, nih seperti ini misalnya saklar 1, saklar 2, saklar 3 ini menyala ceritanya, tertutup ya teman-teman. Tetapi di sini ada masalah lampu L3 padam. Jadi L2 pun ikut padam. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa halaman 121 diisi ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Setelah tadi kita selesai ya menyelesaikan soal yang C ini tadi L1, L4, L5, dan L6 akan menyala, dan jawaban yang kedua itu L2 dan L3 akan menyala. Kita akan membahas gambar selanjutnya atau rangkaian listrik selanjutnya. Nah, ini pada halaman 121 ada lembar jawabannya. Teman-teman bisa buka di halaman berikutnya ya teman-teman. Nah, di paling atas ini nanti teman-teman bisa menjawab di sini ya. Ini untuk gambar A, ini gambar B, dan ini gambar C. Nah, teman-teman,
Bunda Nina akan membahas salah satu saja. Teman-teman bisa mengerjakan atau mencobanya di rumah. Nah, kira-kira Bunda akan membahas yang mana ya? Nah, ini Bunda kayaknya akan membahas yang B, teman-teman. Oke, teman-teman siap-siap dengarkan dan simak dengan teliti ya tentunya ya. Baik. Oke, teman-teman, di sini gambar yang B. Oke. Kita hitung dulu ya teman-teman, di gambar yang B itu ada berapa baterai sih? Ada baterainya ada 2, kemudian saklarnya itu ada berapa teman-teman? Ini saklarnya ada saklar 1, 2, dan saklar 3. Kemudian lampunya ada berapa ya teman-teman ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, ada 6 lampu, 3 saklar, dan 2 baterai. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan di sini. Oke, nomor 1. Jika S1 ditutup, S2 dibuka, sedangkan S3 ditutup, bagaimanakah keadaan lampu lainnya? Baik, kita coba ya teman-teman ya. S1, mana dia S1? S1 ditutup. Kita garis ya teman-teman ya. Ceritanya ini disambungkan. Kemudian S2 dibuka. Ini S2, nah ini masih tetap keadaannya terbuka. Dan S3 tertutup. Apa yang terjadi ya teman-teman ya? Yuk kita coba aliri listriknya. Kita beri tanda juga ini kutub positif yang hitam. Dan yang bawahnya ini adalah kutub negatif. Oke, kutub positif mengaliri aliran listrik. Sampai di sini dia ternyata saklarnya dalam keadaan terbuka teman-teman. Nah, otomatis teman-teman, jika saklar keadaannya terbuka, dia tidak bisa mengaliri listrik ya. Berarti dapat disimpulkan teman-teman kalau saklarnya ini yang pertama di sini ya. Ini kan dia di sini bertemu dengan cabang-cabang lainnya nih. Ada cabang yang untuk ke saklar 1 dan kalau ke atas saklar 3. Berarti terputus ya teman-teman. Berarti semua lampu padam ya teman-teman ya. Boleh ditulis di sini semua lampu padam. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Lanjutkan teman-teman, pertanyaan kedua yaitu jika hanya L1 dan L3 saja yang menyala, bagaimana posisi ketiga saklar dalam rangkaian tersebut? Kita lingkari yuk teman-teman yuk. Mana sih lampu L1 dan L3? L1 dan L3. Oh, ini dia teman-teman. Oke, ini Bunda Nina geser sedikit. Nah, bagaimana teman-teman keadaan lampunya? Si saklarnya ini berarti harus otomatis teman-teman kalau ini mau nyala, dia harus disambungin dong ya. Saklar 2 kita tutup. Kemudian ini L3. Ada saklar nggak teman-teman di dekat L3? Ada dong, ada S1. Nah, kira-kira saklar 3 ini dia ikutan juga nggak teman-teman? Nggak usah ya, karena dia yang atas nih. Kalau kita tarik garis nih, ternyata misalnya aliran listrik dari L1. Oke, nyala, tersambung, kemudian mengalir melalui saklar selanjutnya ya. S1 mengalir bertemu di lampu 3, kemudian lampu 5 ternyata ikutan menyala juga nih teman-teman. Nah, baru nih bertemu di kutub negatif. Nah, selain L1 dan L3 ternyata karena S1 S2-nya tertutup ya, lampu L4 dan L5 ternyata ikutan menyala tentunya ya teman-teman ya. Jadi, nomor 2 ini bagaimana posisi ketiga saklarnya teman-teman? Posisinya S2 dan S3 tertutup. Mohon maaf, S1 dan S2 tertutup, S3-nya terbuka, atau boleh ditulis di situ hanya S3 saja yang terbuka. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini sudah dituliskan S1 dan S2 tertutup, S3-nya terbuka. Lanjut, pertanyaan nomor 3. Jika S1 dibuka,
Oke, S1-nya nanti ini kita buka ya teman-teman. S2-nya ditutup, ini tertutup. Dan S3-nya dibuka. Nah, ini S3-nya tetap ya teman-teman. Bagaimana posisi lampu lainnya teman-teman? Oke, bagaimana nih? Ini dia terbuka. Ini terbuka ya. Berarti hanya S2 aja. Yuk kita tarik teman-teman aliran listriknya. Mengalir ke L1, kemudian menyambung, mencari aliran lagi ke L2. Nggak mungkin ya teman-teman, karena kalau sampai sini dia terputus nih. Oke, berarti dia bercabang di sini. Ke S1 dia ternyata dibuka juga nih, nggak ditutup. Berarti hanya sampai sini. Berarti L4 nih ikutan nyala nih. Nah, ke atas lagi bisa nggak teman-teman? Enggak ya, karena S3-nya ini terbuka ya teman-teman ya. Akhirnya dia belok ke kutub negatif sampai dan akhirnya lampu lainnya selain L1 dan L4 ini mati. L2 padam, L3 padam, L5 dan L6 pun padam. Baiklah teman-teman, alhamdulillah selesai sudah pelajaran rangkaian listrik campuran hari ini ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya tentunya. Baik teman-teman, mari kita bersama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih teman-teman. Bunda Nina mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 6, berani, bisa, mandiri. Dadah teman-teman.